Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan selamat bergabung rekan-rekan peserta yang telah berada di room pada pagi hari ini. Insyaallah agenda pada hari ini insyaallah akan segera kita mulai. Kami mohon untuk rekan-rekan peserta yang tidak berkendala untuk bisa mengaktifkan kamera dan menonaktifkan pelantang selama kegiatan atau acara berlangsung. Harapannya rekan-rekan peserta bisa menyediakan penuhan untuk bisa mencatat ataupun mengambil poin-poin yang nanti akan disampaikan oleh pemateri. Ya. Untuk secara teknis kegiatan langsung kami serahkan kepada moderator yang akan nge-handle ataupun mengambil alih agenda atau memandu agenda kita pada pagi hari ini. Mungkin kami persilakan kepada Kak Wilinda. Ya, Afwan, sebelumnya suaranya Ana terdengar Jelas, Kak. jelas ya? Oke. Baik, mungkin sebelum dimulai, Ana ingatkan mungkin kepada para peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya ya, karena di sini hanya beberapa ya yang aktif kameranya, jadi dimohonkan mungkin untuk bisa diaktifkan. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengaktifkan kameranya. Baik, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sampai hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir dalam sharing beasiswa series 3 terkait dengan beasiswa LPDP jalur reguler. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran beliau. Baik, untuk menambah kebermanfaatan dan keberkahan agenda kita hari ini, langsung saja mungkin kita dengarkan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Rizal Ambo. Untuk itu kepada Rizal dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بظلم الله وهب من النار إلا بهبل من الله وهبل من الناس وبغضب من الله وضربت عليهم المسكنة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Rizal Ambo yang sudah membacakan tilawah pada hari ini. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi bisa menambah keberkahan agenda kita hari ini. Baik, mungkin sebelum kita mulai untuk materinya, sebelumnya saya mau minta respon dari teman-teman sekalian. Mungkin bisa absen dulu ya di kolom komentar kira-kira dari daerah mana saja yang sudah hadir pada hari ini. Boleh ya? Dari daerah Gorontalo mungkin atau dari Sulawesi Tengah. Dari Gorontalo, ya dari Gorontalo sudah hadir. Gorontalo, ya. Ini rata-rata dari Sulawesi ya. Sulawesi sama Gorontalo ya yang hadir hari ini. Tangerang, oh Masya Allah, Tangerangnya. Ada lagi? Dari rekan-rekan peserta? Selain dari Sulawesi, Gorontalo, dan juga Tangerang ya. Ini sekitar ada 13 atau 14 orang ya yang sudah ada di room. Ya, Lampung, Masya Allah. Silakan rekan-rekan yang mau absen di kolom komentar dari daerahnya. Ya, mungkin saya ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya,
harapannya bisa tolong untuk diaktifkan, dan mungkin yang berkendala bisa dimaklumi ya, kalau yang masih punya kendala dalam hal mengaktifkan kamera. Ya rata-rata ini yang hadir dari Gorontalo ya. Gorontalo ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4 ya. Sama saya sendiri. Oke, baik, untuk mengefektifkan waktu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan respon di kolom komentar. Langsung saja mungkin saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini, yaitu Kak Nisrina. Jadi beliau adalah sarjana untuk pendidikan S1-nya itu di Universitas Islam Indonesia. Beliau merupakan lulusan terbaik program studi pendidikan kimia pada wisuda periode 2 tahun 2021. Kemudian beliau juga merupakan delegasi pertukaran mahasiswa untuk praktik mengajar di Asia Tenggara, CER Teacher Project Batch 8 di Woranari, Solem Songkat School, Thailand 2019. Masya Allah. Kemudian di Universitas Pendidikan Indonesia beliau menempuh pendidikan magister jurusan pendidikan kimia, dan beliau ini sebagai penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia batch 2 tahun 2022. Sebenarnya ada banyak pengalaman kerja yang sempat beliau jalankan. Salah satunya adalah tutor kimia ya, tutor kimia online. Dalam hal ini adalah magang. Kemudian banyak publikasi dan juga karya-karya ilmiah beliau. Salah satunya adalah jurnal yang terindeks Sinta. Itu Masya Allah ya, beliau sudah banyak prestasi-prestasi luar biasa yang dari Kak Nisrina dapatkan. Oke, baik, mungkin untuk bisa mengefektifkan waktu tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kita. Kak Nisrina Zahira Putri Irawan MPD. Untuk itu dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya oleh tim Study First ya, atas sharing sessionnya pada pagi hari ini hingga menjelang siang ya mungkin nanti. Oke, senang juga bisa berjumpa dengan teman-teman semua yang tadi saya lihat ya kebanyakan dari Sulawesi, kemudian ada juga yang dari Tangerang, dari Lampung juga. Ya, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Nisrina. Saya di sini asalnya dari Bandung ya kebetulan. Oke, tanpa berlama-lama mungkin ya kita akan membahas salah satu beasiswa yang mungkin hits gitu ya pada masanya. Yaitu beasiswa LPDP. Nah, sebenarnya untuk beasiswa LPDP ini lumayan banyak gitu ya jalur yang bisa ditempuh, dan kali ini kita membahas yang beasiswa regulernya seperti itu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat sebelumnya untuk slide-nya? Sudah, Kak. Oke, sudah di slide show ya ini modelnya. Sudah, Kak, sudah. Siap. Oke, kalau sudah terlihat ya, mari kita ya mulai dari
apa saja sih peluang dan juga tantangan untuk bisa lolos di beasiswa LPDP jalur reguler. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit memperkenalkan gitu ya, LPDP itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa mencari informasi gitu ya, berbagai informasi mengenai LPDP melalui websitenya secara langsung. Nah, mungkin secara singkat saja saya sampaikan gitu ya mengenai LPDP sendiri. Itu adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang memang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan dana abadi. Dana abadinya ini memang khusus untuk dialokasikan di bidang pendidikan gitu. Nah, yang saya highlight di sini adalah LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu memang berkomitmen untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dan juga profesional di masa depan gitu ya. Nah, makanya salah satu alokasi di bidang pendidikan yang dialokasikan oleh LPDP yaitu salah satunya adalah program beasiswa magister, doktoral, dan juga beasiswa dokter spesialis gitu ya. Nah, tentu ini beasiswa yang khusus untuk para putra-putri terbaik di Indonesia gitu ya. Jadi khusus untuk warga negara Indonesia aja, tidak menerima penerima beasiswa dari luar Indonesia seperti itu. Seperti pada beasiswa-beasiswa lainnya. Nah, ini ada beberapa jalur beasiswa LPDP yang kategorinya itu secara umum ada 3, yaitu beasiswa umum, targeted, dan juga afirmasi. Nah, untuk beasiswa reguler sendiri itu termasuk ke dalam kategori beasiswa umum seperti itu. Nah, apa sih yang membedakan beasiswa reguler dengan beasiswa jalur lainnya gitu ya, atau kategori-kategori yang lainnya? Nah, untuk beasiswa reguler sendiri, jadi tadi kan ada beberapa jalur begitu ya, beberapa jenis beasiswa yang bisa teman-teman apply gitu. Nah, tentu teman-teman harus mencari tahu satu persatu gitu dari setiap jalur yang ada. Nah, untuk beasiswa reguler sendiri adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk seluruh warga Indonesia yang asalkan memang mereka sesuai dengan apa yang dipersyaratkan gitu ya, atau yang ditetapkan oleh LPDP. Dan beasiswa ini biasanya untuk jenjang magister dan juga doktor. Nah, semisal teman-teman tidak termasuk ke dalam kategori yang targeted maupun afirmasi, maka satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah beasiswa reguler. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak termasuk ke dalam syarat-syarat yang memenuhi beasiswa afirmasi ataupun beasiswa targeted, maka masuknya ke reguler seperti itu. Nah, untuk skema beasiswa reguler sendiri ini ada beberapa yang saya jelaskan, mungkin tidak semuanya bisa saya jelaskan gitu ya, karena ada banyak sekali informasi mengenai skema dari beasiswa reguler. Namun secara umum untuk skema beasiswa reguler itu diberikan untuk jenjang pendidikan S2 atau magister dan juga doktor. Jadi belum tersedia untuk yang beasiswa untuk studi sarjana seperti itu ya. Yang baru di sini adalah magister dan juga doktor. Nah, adapun ketentuannya untuk program magisternya ini bisa berupa magister 1 gelar ya atau single degree dan juga 2 gelar double degree gitu dengan durasi pendanaan studi paling lama 24 bulan atau 2 tahun seperti itu maksimal. Kemudian untuk yang doktoral itu paling lama 48 bulan. Jadi baik doktoral maupun magister itu bisa yang single degree atau yang double degree. Ya, kemudian dari skema beasiswa LPDP reguler sendiri ini bisa mendaftar baik dengan LOA maupun tanpa LOA dari perguruan tinggi tujuan. Nah, LOA itu apa sih? LOA itu adalah letter of acceptance ya atau surat keterangan yang menunjukkan seseorang sudah diterima sebagai salah satu calon mahasiswa di perguruan tinggi tujuan gitu. Jadi kita bisa mendaftar dengan menggunakan LOA tersebut atau tanpa menggunakan LOA terlebih dahulu. Ya, dan LPDP di sini yang diperbolehkan itu ya menggunakan LOA adalah LOA unconditional saja gitu ya. Unconditional di sini maksudnya adalah di sini tidak ada syarat tambahan lagi gitu ya
Jadi artinya si calon mahasiswanya ini sudah betul-betul diterima dan nggak perlu memasukkan syarat apapun lagi gitu. Karena ada juga LOA yang sifatnya conditional gitu. Jadi baru bisa diterima, statusnya diterima, tetapi harus melampirkan beberapa dokumen tambahan gitu atau syarat-syarat tambahan supaya supaya benar-benar bisa diterima di perguruan tinggi tersebut dan memulai perkuliahan. Nah, kalau yang di LPDP sendiri yang diperbolehkan adalah mengunggah LOA unconditional seperti itu. Nah, jadi untuk pendaftar beasiswa reguler itu bisa memilih satu perguruan tinggi tujuan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, maaf. Nah, jika memilih untuk mendaftar menggunakan LOA ya atau LOA unconditional. Dan perguruan tinggi tersebut masuk ke dalam daftar perguruan tinggi tujuan yang LPDP sajikan gitu ya. Jadi di LPDP sendiri itu sudah menyediakan beberapa list gitu ya atau daftar perguruan tinggi tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan itu teman-teman harus bisa masuk ke dalam list yang ada di LPDP tersebut. Nah, kalau misalkan perguruan tingginya tidak masuk ke dalam list ya yang ditetapkan oleh LPDP, maka tidak bisa gitu ya, tidak bisa mendaftar menggunakan LOA unconditional. Nah, adapun untuk pendaftar beasiswa reguler yang misalnya belum memiliki LOA, nah wajib memilih 3 perguruan tinggi tujuan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang ada di dalam daftar perguruan tinggi LPDP. Dan ketentuannya adalah harus memilih program studi yang sama atau sejenis atau serumpun gitu. Nah, untuk ketentuannya di sini ada beberapa ketentuan yang setidaknya tercantum ya di dalam surat tanda terima ya atau LOA unconditional. Nah, ini mungkin sebagai contoh saya dulu sempat ya mendaftar menggunakan LOA. Nah, di mana LOA unconditional kurang-kurangnya bisa mencakup informasi, di situ tercantum nama lengkap kita gitu ya. Kemudian ada jenjang pendidikannya yaitu program magister misalnya atau S2. Kemudian ada juga program studi tujuannya ya, misalnya saya tujuannya ke pendidikan kimia seperti itu dan sudah dinyatakan lulus gitu ya di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian waktu awal perkuliahannya itu juga wajib ya tercantum di dalam suratnya, yaitu di semester genap gitu atau awal Februari tahun 2023 gitu. Dan kalau bisa ada juga masa studinya, ini tambahan saja gitu ya, opsional. Masa studinya memang 2 tahun atau 4 semester gitu, yang nanti akhirnya yang berakhir di bulan Januari tahun 2025 dan harus sesuai dengan pilihan yang di-input di dalam aplikasi beasiswa gitu ya. Jadi misalnya kalau misalkan kita memang keterimanya di sini gitu ya, kemudian mulai perkuliahannya awal Februari, berarti di aplikasi beasiswa kita harus input ini, harus sesuai gitu ya, Februari 2023 untuk awal perkuliahannya. Seperti itu, prodi dan juga univ tujuannya juga harus sesuai gitu ya, dengan yang di-input di aplikasi beasiswa. Kemudian seringkali nih ada yang bertanya gitu ya, beberapa menti maupun orang-orang yang mau melamar beasiswa LPDP, kira-kira mana sih yang lebih menguntungkan gitu ya, baiknya pakai jalur LOA atau yang tidak usah menggunakan LOA dulu. Nah, sebenarnya ini tergantung pada kondisi teman-teman gitu ya, kondisi teman-teman pada saat itu gitu ya, pada saat mendaftar beasiswa. Dan keduanya itu punya keuntungan maupun resikonya sendiri. Nah, adapun untuk ketika kita mau mendaftar menggunakan LOA unconditional, nah kita di sini salah satu keuntungannya adalah berhak untuk tidak mengikuti tes bakat skolastik ya, dan bisa langsung mengikuti tes wawancara atau substansi setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, jadi nanti ada beberapa tahapan gitu ya, proses seleksinya nanti akan saya jelaskan juga. Nah, di mana salah satunya itu keuntungannya ketika kita sudah punya LOA itu kita bisa bebas gitu ya untuk tidak mengikuti salah satu seleksi yaitu tes bakat skolastik. Terus kemudian karena keuntungan tersebut, jadi kita bisa lebih fokus untuk mendalami informasi mengenai prodi dan juga kampus tujuan kita, dan juga lebih prepare ya dalam hal persiapan seleksi wawancaranya. Kemudian adapun resikonya,
Mungkin ketika kita tidak lolos seleksi beasiswa LPDP pada batch tertentu, nah kita yang agak ribetnya di sini adalah perlu menyesuaikan kembali ya terkait waktu mulai studi perkuliahannya. Jadi kita kalau mendaftar LOA kita juga perlu mempertimbangkan gitu ya, jangan sampai terlalu cepat juga untuk mulai studinya atau terlalu lama gitu ya. Jadi kita tuh bisa melakukan defer atau harus tes ulang untuk masuk ke PT tujuan karena LOA itu ada masa berlakunya gitu ya teman-teman, ada masa expire-nya. Jadi misalnya saya tadi mendaftar gitu ya menggunakan LOA, ternyata di batch tersebut saya tidak lolos LPDP misalnya. Nah, berarti saya tidak bisa kuliah untuk bulan Februari 2023. Nah, pada tahun 2023 misalnya saya ingin daftar LPDP lagi, berarti saya harus melakukan defer atau tes ulang justru ke program studi tujuannya gitu ya, atau perguruan tinggi tujuannya gitu. Jadi itu ribetnya menggunakan LOA. Kemudian resiko yang kedua juga kita perlu menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu gitu ya sebelum mendapatkan LOA. Jadi kan kalau misalkan kita mau daftar ke universitas tertentu, ya kita harus siap modal dulu gitu ya untuk membayar biaya pendaftaran gitu ya, biaya tesnya dan segala macam. Nah, adapun kalau misalkan kita mendaftar tanpa menggunakan LOA, maka di sini LPDP pendaftaran ke PT tujuan. Ya, jadi kita begitu mendaftar beasiswa kan kita statusnya belum diterima dimanapun gitu ya, di univ manapun. Nah, setelah dinyatakan sebagai penerima beasiswa, misalnya lolos LPDP-nya, berarti kita bisa nih mengajukan dananya terlebih dahulu gitu ya untuk pendaftaran ke kampus tujuan seperti itu. Kemudian mungkin yang keduanya ya risikonya kita karena pada saat mendaftar LPDP belum diterima dimanapun, berarti kita harus melewati tes bakat skolastik gitu ya, ada seleksinya gitu, namanya TBS setelah lolos administrasi. Dan kita juga perlu mempertimbangkan 3 kampus tujuan yang berbeda gitu beserta alasannya gitu ya, atau pertimbangannya kenapa sih harus milih 3 kampus tersebut itu aja. Jadi kita tidak terlalu fokus ya kalau misalkan tanpa menggunakan LOA untuk mendaftar LPDP. Jadi masing-masing punya resiko dan juga keuntungannya masing-masing tergantung dari kondisi teman-teman. Seperti itu. Kebetulan saya pengalaman pernah menggunakan 2 jalur itu ya. Baik menggunakan LOA ataupun tanpa LOA. Nah, untuk berkaitan dengan skema, di sini saya nggak tahu juga ini apakah baru muncul di tahun 2024 atau tahun ini, di mana ada ketentuan terbaru, di mana kita sebenarnya boleh gitu ya memilih kampus tujuan di luar dari daftar kampus tujuan LPDP. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa di LPDP sendiri sudah menyiapkan gitu beberapa list atau daftar perguruan tinggi tujuan yang bisa kita ajukan gitu ya untuk mendapatkan beasiswa di sana. Dan sebenarnya list dari LPDP itu sendiri adalah LPDP sendiri sudah menyortir gitu ya, sudah menyortir dan menseleksi kumpulan program studi dan juga kampus-kampus terbaik gitu, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi sebenarnya ya tidak ada alasan bagi kita untuk memilih beberapa list gitu ya yang diajukan oleh LPDP gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman punya kampus tujuan yang memang kebetulan nih tidak ada di daftar gitu ya, ternyata ini boleh gitu ya, dengan catatan ya tentu saja ada beberapa catatan gitu ya dan syarat-syarat gitu ya, di mana perguruan tinggi tujuan itu harus memenuhi kriteria sebagai unggulan terbaik gitu berdasarkan penilaian lembaga atau instansi independen. Dari itu syaratnya ya agak berat memang dan kita harus bisa buktikan gitu. Nah, kemudian hasil dari persetujuan perguruan tinggi tujuan ataupun studinya atau subjek di luar dari perguruan tinggi tujuan yang didaftarkan oleh LPDP itu baru diumumkan pada tahap seleksi administrasi itu. Ya, jadi ini juga agak beresiko memang bagi teman-teman
harus punya bukti yang kuat gitu ya, kalau memang kampus tujuan di luar dari daftar LPDP itu sendiri memang betul-betul harus memenuhi kriteria unggulan terbaik ini gitu. Oke, kemudian ini berkaitan dengan proses seleksi dari beasiswa LPDP. Ini secara umum ya, baik yang reguler maupun jalur yang lain, semua akan melalui proses seleksi beasiswa LPDP gitu ya. Nah, untuk yang pertama, tahap pertama tentu saja ada seleksi administrasi, di mana kita diminta untuk seperti biasa ya, mengupload berbagai dokumen persyaratan gitu ya, kemudian menuliskan esai dan profil-profil kita akan diseleksi. Nah, memasuki tahap kedua yaitu tes bakat skolastik ya. Nah, tes bakat skolastik itu adalah semacam tes ya untuk mengukur potensi akademik kita. Apakah kita memang benar-benar siap untuk studi di jenjang yang lebih tinggi atau tidak ya, baik itu S2 ataupun S3. Dan ini tes bakat skolastik ini dikhususkan bagi pendaftar non LOA. Nah, kalau misalkan sudah punya LOA nanti akan menunggu gitu ya. Jadi di sini ada waktu kosong untuk persiapan menuju seleksi substansi atau wawancara. Jadi langsung ke tahap 3 biasanya yang untuk pendaftar LOA. Nah, untuk yang non LOA gimana? Nanti ikut tes dulu ya, tes bakat skolastik, di mana komponen tesnya itu ada 3 jenis. Yang pertama, tes kemampuan verbal. Ini biasanya terdiri dari 23 soal ya, dengan durasi 30 menit. Kemudian ada tes kemampuan kuantitatif yang berjumlah 25 soal dengan durasi 40 menit. Dan yang terakhir ada kemampuan pemecahan masalah. Isinya ada 12 soal yang harus dijawab dalam waktu 20 menit. Jadi total ada sekitar berapa ini? 90 menit ya untuk 60 soal. Seperti itu. Nah, nanti bagi yang lolos di tahap 2 nanti akan tersaring lagi dan masuk ke seleksi substansi ya, atau akan itu sudah selesai, kemudian ada profil kita gitu ya. Nanti itu akan ada proses wawancara dan juga konfirmasi gitu terkait apa yang sudah kita submit seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos di tahap 3 atau wawancara, ya selamat ya. Nah, itu nanti akan bisa menjadi awardee LPDP atau penerima beasiswa. Seperti itu tahapan dan proses seleksi beasiswa LPDP secara umum. Nah, adapun untuk komponen dana beasiswa LPDP, di sini secara umum ada 2 ya yang akan didanai oleh LPDP selama kita menempuh studi. Yang pertama ada komponen dana pendidikan yang terdiri dari dana pendaftaran, ada juga dana UKT. Ya, di sini pendaftaran yang dimaksud tadi adalah pendaftaran masuk kampusnya gitu ya, masuk kampus tujuannya. Kemudian itu nanti juga akan didanai UKT-nya, ada dana tunjangan buku ya, kemudian yang keempat ada dana penelitian tesis atau disertasi ya, ini menyangkut tugas akhir. Kemudian ada dana seminar internasional, jadi teman-teman yang punya kesempatan untuk melakukan seminar atau konferensi internasional di luar negeri ini juga akan didanai oleh LPDP. Dan yang terakhir ada dana publikasi jurnal internasional. Nah, bagi teman-teman yang bisa mempublikasikan karya ilmiah di jurnal terindeks Scopus atau jurnal internasional lainnya, itu bisa didanai oleh LPDP selagi memenuhi syarat ya. Kemudian yang kedua ada dana pendukung. Nah, yang pertama itu ada dana transportasi di kota yang berada di luar dari kampus tujuan, berarti akan didanai transportasinya dari rumah ke kampus tujuan gitu ya. Kemudian yang kedua ada dana aplikasi visa, ini untuk yang ke luar negeri ya, biasanya akan diurus visa untuk mengurus visa kan butuh biaya ya, jadi kita juga akan diberikan dana ini. Kemudian ada dana asuransi kesehatan. Nah, untuk yang dalam negeri biasanya BPJS kelas 1 ini akan didanai oleh LPDP juga. Dan ada juga dana kedatangan. Dana kedatangan ini berkaitan dengan dana ketika kita sudah tiba di daerah atau kota kampus tujuan. Nah, biasanya untuk awal-awal supaya kita bisa settle gitu ya, bisa settle
dapat tempat tinggal dan sebagainya, kita akan disupport juga dengan dana kedatangan. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada dana hidup bulanan. Yang keenam ada dana lomba internasional. Dan yang berikutnya ada dana tunjangan keluarga. Ini khusus untuk program doktoral yang sudah berkeluarga, ini akan ada dana tunjangan dan dana keadaan darurat ya jika diperlukan. Oke, kita akan bahas tentang persyaratan dan kriteria dari pendaftar beasiswa LPDP reguler. Oke, secara umum ya, mungkin saya akan sampaikan beberapa, tapi ini nggak semuanya. Jadi teman-teman bisa mengecek dan membaca secara menyeluruh di websitenya, gitu ya, dan juga buku panduan. Nah, secara Indonesia ya, kan studi program D4 atau S1 untuk beasiswa jenjang magister, kemudian program S2 untuk beasiswa jenjang doktoral, dan program D4 atau S1 untuk beasiswa yang langsung loncat ya ke jenjang doktoral. Nah, adapun ketentuan bagi yang pendaftar D4 atau S1 yang mau langsung ke jenjang doktoral itu wajib memenuhi syarat. Yang pertama harus sudah memiliki LOA unconditional dari PT tujuannya, perguruan tinggi tujuan, kemudian sudah memenuhi seluruh kriteria persyaratan pendaftar jenjang doktoral beasiswa LPDP. Kemudian untuk usianya sendiri, ini usianya harus dihitung ya per Desember di tahun pendaftaran, di tahun 2025 misalnya untuk tahun ini. Magister itu maksimal 35 tahun ya usianya, kemudian untuk yang doktoral itu maksimal 40 tahun. Nah, adapun yang berstatus dosen ya sebagai dosen tetap dan sudah memiliki NIDN itu untuk yang melanjutkan studi jenjang magister maksimal 42 tahun, untuk doktoral itu maksimal 47 tahun. Nah, untuk IPK-nya sendiri pada jenjang sebelumnya, misalnya untuk yang mau magister gitu ya, setidaknya S1-nya itu punya IPK minimal 3. Kemudian untuk yang doktoral minimal IPK S2-nya adalah 3,25 dan sudah akademi akhir dari ketentuannya. Jadi setiap jenjang baik itu magister misalnya untuk yang dalam negeri itu setidaknya untuk TOEFL ITP-nya minimal 500. Nah, kalau luar negeri sudah tidak ada TOEFL ITP ya, minimal ada TOEFL IBT, skornya itu minimal 80 atau yang setara dengan itu. Kemudian untuk yang doktoral dalam negeri ini bisa pakai TOEFL ITP dengan minimal 530 dan dokter luar negeri menggunakan TOEFL IBT atau yang setara dengan itu dengan skor minimal 94. Oke, kemudian untuk persyaratan lainnya, nah ini ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi ya, seperti surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat yang diterbitkan paling lambat 1 tahun di bulan yang sama dengan pendaftaran beasiswa. Kemudian ada juga kita perlu menyiapkan proposal penelitian disertasi ya bagi pelamar beasiswa doktor atau S3. Kemudian ada juga LOA unconditional ya bagi yang mau daftar menggunakan LOA yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Kemudian ada juga esai rencana studi, rencana pasca studi, dan komitmen atau rencana kontribusi di Indonesia dengan jumlah katanya itu sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Ya, kemudian ada surat kesediaan menjadi promotor dan atau co-promotor bagi pendaftar jenjang doktor ya bagi pencek di website www.lpdp.kemq.go.id. Oke, itu tadi secara umum ya pembahasan mengenai beasiswa LPDP reguler gitu ya. Sekarang mungkin saya akan sharing juga terkait bagaimana sih strategi dan juga tantangan ya ketika saya mendaftar beasiswa LPDP reguler. Nah, ini mungkin sedikit ya perjalanan saya dalam mendaftar beasiswa LPDP reguler. Jadi secara total ya saya bukan alumni yang one shot untuk bisa lolos beasiswa LPDP. Jadi saya dulu pernah gagal dulu ya teman-teman untuk beasiswa regulernya. Jadi pertama kali saya daftar itu di tahun 2021
di mana saya di sini pertamanya memilih jurusan yang agak berbeda gitu ya dari jurusan ketika S1. Jadi S1 saya itu pendidikan kimia, kemudian saya tertarik gitu ya dengan bidang teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran gitu ya, dan juga kurikulum. Makanya saya di sini mendaftar di beberapa kampus ya, ada di jurusan pengembangan kurikulum dan juga teknologi pembelajaran. Dimana tanpa LOE dulu, dan qadarullah di saat itu saya gagal ya di tahap wawancara atau substansi. Nah barulah ketika di tahun 2022 saya mengevaluasi diri saya, introspeksi dan sebagainya, menyusun strategi baru ya, alhamdulillah. Pada saat itu saya memutuskan untuk milih jurusan yang linear gitu ya. Ya jurusannya itu sama dengan prodi S1 pendidikan kimia dan posisinya sudah punya LOE. Ya alhamdulillah bisa lolos sebagai award di LPDP di tahun 2022 ya, tahap 2 waktu itu. Nah ternyata ya setelah saya selidiki gitu ya, setelah saya gagal di tahun 2021 di seleksi wawancara, akhirnya saya iseng nih coba untuk nanya ke pihak LPDP kira-kira apa ya penyebabnya gitu. Nah, ternyata di sini PDP memberikan informasi gitu ya terkait dengan nilai akhir dan juga passing grade ya dari tahap terakhir yang saya ikuti ya. Itu tahap wawancara. Nah, ternyata di tahun 2021 di sini saya ternyata punya skor sekitar 1118 itu ya, dari passing grade-nya 1170. Sebabnya apa sih? Hasil dari evaluasi dan juga introspeksi diri aja gitu ya. Dan akhirnya di tahun 2022 ya alhamdulillah, meskipun memang setiap tahun dari tahun ke tahun itu tidak ada passing grade yang pasti gitu ya. Nah ini passing grade-nya justru turun ya, tidak sebesar yang tahun sebelumnya 875, dan saya bisa melewati itu gitu ya nilai akhirnya. Nah kira-kira apa sih pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Nah ini beberapa refleksi yang mungkin pernah saya dapatkan ya ketika melamar beasiswa LPDP. Nah untuk yang pertama gitu ya, ada kesalahan umum yang biasanya pelamar beasiswa LPDP lakukan gitu ya pada tahap seleksi administrasi dulu nih yang kita bahas. Nah biasanya untuk yang awal nih kadang kita karena kurang informasi atau belum membaca secara menyeluruh terkait LPDP itu apa sih, nilai-nilainya yang mereka pegang apa, visi misi LPDP itu penting ya, penting untuk dipelajari dan kita ketahui gitu, supaya kita punya niat yang lurus gitu ketika mau lanjut studi dan juga apply beasiswa LPDP. Karena kalau kita baca visi misi dan kemudian kita menyesuaikan gitu ya dengan tujuan hidup kita dan lain sebagainya, insya Allah kita punya niat yang lurus gitu ya, bahkan punya apa ya, niat yang selaras gitu dengan visi misi LPDP gitu ya. Nah, kadang suka ada niat yang keliru ya untuk lanjut studi dan juga apply beasiswa LPDP. Banyak gitu ya, ada teman-teman saya dan juga menti yang pernah saya ternyata mereka itu kadang suka ada niat FOMO gitu ya, takut nih, oh orang lain kok pada ini ya, pada mau lanjut studi, pada mau lanjut studi gitu ya, kok saya enggak gitu ya. Nah itu kadang takut ketinggalan gitu ya, jadi niatnya sudah salah gitu dari awal. Kemudian yang kedua ya, tidak membaca informasi secara menyeluruh di website resmi LPDP gitu. Jadi meskipun teman-teman misalnya mengikuti banyak webinar gitu ya, dan sharing session seperti ini, tapi kalau teman-teman tidak membaca panduannya, tidak membaca secara menyeluruh di website resmi LPDP, itu juga menurut saya sama aja gitu ya. Tentu teman-teman harus membaca ya, intinya membaca supaya apa? Supaya kita bisa tahu betul gitu ya syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi itu, jangan sampai salah. Kemudian yang ketiga, tidak memperhitungkan waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi beasiswa dan tidak memperhatikan juga masa berlaku dari setiap dokumen persyaratan gitu ya. Jadi misalnya sertifikat TOEFL itu seringkali banyak yang gugur di administrasi atau nggak jadi malah daftar LPDP hanya karena bahasa Inggrisnya skornya belum mencukupi gitu ya. Atau ternyata udah kadaluarsa gitu ya,
masa berlaku sertifikatnya gitu. Jadi harus tes ulang. Sedangkan waktu yang diberikan LPDP itu kan ada deadline-nya ya. Jadi surat rekomendasi untuk mencari mentor atau orang yang dapat membantu kita dalam proofreading esai ya, atau koreksi esai dan juga form aplikasi beasiswa. Nah, ini juga penting sebenarnya mencari mentor seperti itu. Kemudian ingin hasil yang instan gitu ya dan mudah menyerah ketika mengalami kesulitan. Seringkali yang menjadi kendala itu ya ketika mau memenuhi syarat-syaratnya gitu ya, kayak TOEFL. Nah, kadang aduh biayanya udah mahal gitu ya untuk tes, kemudian syaratnya tinggi banget standarnya gitu ya. Jadi udah nyerah duluan gitu. Nah, yang seperti ini kalau bisa dihindari dari awal gitu ya sebagai pejuang untuk meraih beasiswa gitu. Oke, kemudian itu tadi yang administrasi, kemudian pada saat persiapan seleksi tes bakat skolastik ya atau TBS. Nah, seringkali yang disalahpahami ya oleh pelamar beasiswa itu adalah mereka menganggap bahwa tes TBS itu sama gitu ya ketika kita mau tes TPA gitu ya atau psikotes pada umumnya. Padahal tes-tesnya itu agak berbeda dan tingkat kesulitannya juga lumayan tinggi kalau menurut saya kesulitannya. Soal dari setiap subtes tentu nanti akan kaget itu pasti pada saat tes bakat skolastik. Jadi harus tahu dulu nih gambarannya apa sih gitu ya. Kemudian tidak menyusun strategi juga dalam pengerjaan soal di setiap subtes karena di setiap subtes itu punya waktu yang terbatas untuk menjawab. Jadi kita harus manage waktu dengan baik gitu ya. Kira-kira strateginya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti simulasi atau tryout dari tes bakat skolastik. Kalau dulu di zaman saya mendaftar itu masih jarang sekali ada tryout seperti ini. Kalau sekarang itu udah banyak banget itu komunitas-komunitas yang menyelenggarakan ini dan teman-teman nggak ada alasan gitu ya untuk ikut simulasi atau tryout TBS karena ini penting banget gitu untuk mengetahui sampai mana sih kemampuan kalian gitu ya dan apa saja yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian tidak konsisten juga dalam berlatih soal-soal TBS. Ya, kemudian yang terakhir tidak berupaya untuk mencari ruang diskusi untuk membahas soal-soal latihan. Kita perlu juga untuk mencari gitu ya teman-teman seperjuangan yang mau belajar bareng-bareng itu juga penting banget itu untuk merawat semangatnya kita gitu ya. Dan juga yang TBS seleksi substansi atau wawancara. Nah, ini hasil dari refleksi saya gitu ya ketika gagal pada tahap wawancara gitu ya. Sebenarnya ada banyak hal gitu ya yang bisa dipelajari atau dievaluasi. Cuman terkadang ada beberapa poin gitu ya, poin utama yang menjadi kesalahan umum. Yang pertama yaitu seringkali kita terjebak gitu ya dalam menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan diri. Apalagi kekurangan diri itu biasanya suka dikulik gitu ya oleh interviewer gitu. Jadi usahakan bahwa apa yang kita sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan itu kita harus bisa minimal tahu bagaimana cara menutupi kekurangan tersebut. Ya, kemudian bagaimana juga cara menyampaikan kekurangan diri dengan tepat gitu ya. Nah, dan jangan sampai kelebihan sama kekurangan diri itu malah jadi timpang gitu. Kadang tidak kontra gitu ya antara kelebihan sama kekurangannya. Kemudian yang kedua, kadang kita juga terlalu membanggakan diri ketika menceritakan pencapaian. Nah, ini juga hati-hati ya ketika mencapai suatu pengalaman yang membanggakan, itu jangan sampai kita terlihat sombong gitu ya di depan interviewer. Kemudian yang ketiga, tidak menyampaikan pelajaran dan perubahan yang terjadi pada diri setelah mengalami kegagalan atau pengalaman kurang membanggakan atau kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu gitu ya. Kemudian ada juga penyampaian rencana studi dan kontribusi yang kadang kurang realistis dan kita juga sering pertanyaan itu sebisa mungkin dijawab sesingkat mungkin karena nanti akan ada banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Jadi jangan sampai kita buang-buang waktu pada satu pertanyaan aja dari interviewer. Kemudian yang terakhir,
tidak tenang gitu ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya out of the box. Nah, nanti saya akan sedikit sampaikan beberapa tips gitu ya, dan juga trik gimana sih caranya untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini. Nah, sekarang kita coba untuk bedah esai dulu. Jadi ini salah satu contoh dari esai rencana studi, rencana pasca studi, dan juga komitmen kembali berkontribusi di Indonesia. Ini adalah esai yang pernah saya buat di tahun 2022 yang bisa lolos ya pada saat itu. Ya mungkin ini bukan yang paling benar gitu ya, tapi ini hanya contoh saja. Hal-hal baik yang ada di sini mungkin bisa dicatat gitu ya untuk teman-teman. Dan kalaupun ada yang pendapat yang kurang yang berbeda gitu ya, ya silahkan gitu bisa mengambil pendapat-pendapat dari awardee yang lain gitu ya. Nah ini esai gitu ya, kerangka esai yang pernah saya buat, di mana tentu isinya itu harus berupa rencana studi, pasca studi, dan juga komitmen kembali berkontribusi di Indonesia. Tentu di dalam esai itu kan tadi ada 1.500 sampai 2.000 kata ya. Nah, tentu saja kita harus menyampaikan pertama-tama tentang diri kita terlebih dahulu. Siapa sih diri kita? Gitu ya, latar belakang kita itu apa? Ya. Dan tentu saja ya kita membuka dengan beberapa kalimat itu ya, sebuah atau beberapa kalimat, dan usahakan kalimat pembuka ini adalah kalimat yang bisa membuka terkait esai. Contoh, bagaimana sih, kenapa sih saya bisa berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya, kenapa saya bisa tertarik sama dunia pendidikan. Nah, pada saat itu ya saya suatu adalah seorang pengajar dan juga pengembang konten pembelajaran gitu ya. Nah, padahal hal tersebut belum pernah terbayangkan sebelumnya gitu ya, karena misalnya saya pada saat itu dulu masih belum percaya diri berbicara di depan umum gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ternyata ada hal yang mengubah cara pandang saya tentang pendidikan gitu ya, khususnya menjadi seorang pendidik. Makanya pada saat itu sebagai pembuka gitu ya, saya menyampaikan rencana studi dan juga rencana pasca studi gitu ya di Indonesia nantinya. Nah, kemudian yang kedua, di paragraf berikutnya saya memperkenalkan diri saya gitu ya, dengan memaparkan berbagai aktivitas dan juga pencapaian selama masa kuliah, kerja, dan sebagainya gitu. Nah, di sini tujuan kita untuk menyampaikan pencapaian itu bukan untuk menunjukkan kehebatan pribadi gitu ya, melainkan tentu kita harus menyampaikan bahwa dukungan dari orang lain atau lingkungan sekitar. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita juga perlu menyampaikan ya pengantar pada isu ya yang ingin kita angkat. Setelah menyampaikan beberapa pencapaian dan juga beberapa latar belakang kita, barulah kita coba giring gitu ya ke penyampaian pengantaran pada isu yang ingin diangkat. Jadi bisa berangkat dari pengalaman kerja atau yang dialami di lingkungan sekitar. Nah, biasanya ini yang paling konkret dan paling realistis gitu ya, karena kita seringkali menemukan masalah itu biasanya dari apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita laksanakan pada saat itu. Misalnya pada saat itu saya bekerja gitu ya, bekerja di masa COVID. Nah, tentu saya menemui banyak beberapa masalah gitu ya yang berkaitan dengan pembelajaran online pada saat itu. Karena saya kebanyakan bekerjanya pada saat itu secara online gitu ya. Nah, kemudian uraikan gitu ya berbagai permasalahan yang dihadapi pada saat itu, dan sampaikan pendapat apa yang kira-kira bisa menyebabkan permasalahan tersebut terjadi, serta upaya-upaya konkret apa sih yang sudah kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Jadi biasanya di sini, meskipun di sini dalam bentuk paragraf, tapi saya menyampaikan poin-poin gitu ya, misalnya bentuk 2 gitu. Jadi meskipun dalam bentuk paragraf, tapi tetap saya sampaikan poin-poin biar jelas gitu ya. Nah,
Yang berikutnya, setelah menyampaikan isu-isu atau masalah gitu ya, sampaikan juga apakah setelah menerapkan beberapa upaya tersebut, upaya yang tadi sudah kita coba gitu ya untuk mengatasi masalah tersebut, emang benar-benar udah teratasi belum gitu ya. Nah, kalau misalkan belum, berarti kita bisa mencari gap gitu ya, gap permasalahan yang bisa ditarik kesimpulannya dan kita bisa cari solusinya dengan cara melanjutkan studi gitu ya. Jadi setelah menerapkan beberapa upaya tersebut ya ternyata saya belum gitu ya, belum sepenuhnya bisa mengatasi masalah tersebut gitu ya. Ternyata muncul masalah-masalah baru gitu ya. Dan ini saya buat poin lagi gitu. Kemudian dari situ saya tarik kesimpulan bahwa dan mengarahkan juga bahwa untuk bisa memecahkan masalah pendidikan tersebut ya perlu melanjutkan studi ya ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena saya butuh ilmu gitu ya, butuh ilmu untuk mengatasi masalah itu. Nah, dengan perlu memaparkan sedikit ya. Dengan ini entitas yang dituju adalah UPI misalnya. Gitu. Mungkin sampaikan sedikit juga UPI, keunggulan UPI itu apa sih? Sudah terakreditasi A gitu ya, sudah unggul dan juga memang merupakan universitas terbaik gitu di bidang pendidikan pada saat itu. Nah, untuk berikutnya kita sampaikan lebih detail lagi gitu ya, alasan memilih prodi dan juga kampus tujuan gitu, dengan menjelaskan kaitan antara kurikulum yang ditawarkan gitu ya, terkait mata kuliah apa saja gitu ya yang ditawarkan oleh UPI, kemudian upaya penyelesaian masalahnya seperti apa gitu ya, dan juga rencana kontribusi pasca studi. Jadi kita kaitkan semua itu supaya bisa ditarik benang merahnya. Nah, kita juga kalau misalkan diperlukan gitu ya supaya kelihatan lebih siap, kita juga bisa sebutin ya dosen-dosen mana sih yang bisa menjadi kandidat pembimbing gitu ya ketika penelitian. Misalnya nih saya tutupi ya, saya sensor gitu untuk dosennya. Mungkin beliau itu misalnya ahli di bidang pengembangan model dan desain pembelajaran kimia itu yang berbasis masalah dan HOTS misalnya. Kemudian ada juga dosen yang memang ahli di bidang pengembangan media berbasis TIK ya. Nah, ini kita bisa ajukan gitu ya. Sampaikan juga gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga perlu ya yang akan salah yang tadi sebelumnya kita paparkan gitu ya. Ilmu apa sih yang mau kita pelajari lebih dalam itu ketika S2 misalnya atau S3. Nah, sampaikan gitu ya rencananya mau penelitian apa, kajian ilmu yang mau dibahas tentang apa gitu ya. Dan jelaskan sedikit teori gitu ya atau pengertian dari istilah yang mungkin agak awam gitu ya. Tidak semua orang tahu. Nah, kita bisa sampaikan gitu ya. Nah, serta alasan kenapa sih ngambil topik penelitian tersebut. Nah, yang terakhir, kemudian kita tarik benang merahnya gitu ya antara rencana studi kita dan penelitian yang akan kita lakukan dengan rencana kontribusi kita setelah menyelesaikan studi pasca sarjana gitu ya. Kebetulan di sini karena saya pendidikan, jadi saya pernah punya cita-cita ingin jadi dosen gitu ya. Berarti sampaikan secara spesifik gitu ya bentuk dari Tridharma perguruan tinggi apa aja yang ingin dilakukan gitu supaya kelihatan oh ini versi kita, ini keunikan kita, pembeda kita di antara yang lainnya yang semisalnya penerima pelamar beasiswanya juga pengen bercita-cita dan jadi dosen. Pengen jadi dosen yang seperti apa sih? Nah, itu harus bisa dijelaskan secara spesifik lewat Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini terakhir mungkin sebagai penutupnya itu sampaikan ya potensi dampak positif dan juga kelebihan dari penelitian yang mau kita ajukan gitu ya dalam rangka menyelesaikan masalah atau isu besar yang telah kita angkat sebelumnya. Kemudian rencanakan gitu ya untuk menunjukkan bahwa kita punya kontribusi nyata meskipun masih berstatus sebagai mahasiswa. Nah, ini juga kita bisa menjadi poin plus gitu ya untuk menyampaikan rencana studi, tidak hanya studi dalam hal kuliah aja, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan, baik yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Waktu itu saya punya target misalnya untuk akademiknya saya bisa mempublikasikan artikel ya
minimal di Jurnal Sinta 2 atau Scopus, kemudian bisa ikut konferensi internasional juga gitu ya, dan ikut beberapa kegiatan di komunitas penerima beasiswa gitu ya, untuk membantu para pelamar beasiswa LPDP supaya mereka bisa diterima gitu ya, bisa mempersiapkan bibit unggul gitu ya melalui pendidikan. Dan sampaikan closing statement ya, sampaikan secara singkat komitmen untuk berkontribusi di Indonesia dan kenapa sih kita harus pilih LPDP gitu ya. Kenapa sih kita milih LPDP bukan beasiswa yang lain gitu. Ini ada sedikit closing statement gitu ya yang saya paparkan di akhir. Mungkin itu sedikit mengenai esai yang pernah saya tulis di aplikasi beasiswa LPDP. Nah, untuk yang terus beasiswa ya kan untuk belajar dulu deh, mengenal dan juga menerima diri gitu, terkait kelebihan dan kekurangan kita gitu seperti apa, kemudian tujuan hidup kita apa, kemudian nilai-nilai dan prinsip hidup. Nah, ini coba direnungkan kembali dan sesuaikan gitu, apakah udah sesuai belum sama visi misi LPDP dan nilai-nilai yang LPDP tawarkan. Kalau sesuai berarti kalian adalah salah satu calon gitu ya penerima beasiswa LPDP. Kemudian yang kedua, belajar juga dengan para award di LPDP dan teman seperjuangan. Jadi kadang teman-teman seperjuangan ini penting banget gitu ya untuk kita temui sebagai relasi supaya apa? Supaya kita nambah semangat gitu ya, nambah semangat dan kita juga nggak hilang arah itu. Kalau berjuang sendiri terkadang kita suka hilang arah, kita nggak tahu apa sih yang harus dilakukan, kadang nggak tahu gambaran tes bakat skolastik itu seperti apa, wawancara itu yang kayak gimana. Kita bisa deketin nih para award di LPDP dan juga teman-teman seperjuangan gitu ya, lewat komunitas dan juga grup Telegram. Ini pernah ada satu ya, usaha menjadi pribadi ya. Semakin dalam kita mengenal diri sendiri, maka kita akan menunjukkan bahwa kita punya pribadi yang otentik. Ya, kemudian jangan lupa juga, saya juga pernah menggunakan teknik SMART ya untuk menentukan tujuan gitu ya, supaya lebih terukur dan achievable gitu ya. Dan juga teknik STAR gitu ya untuk menjelaskan rencana masa depan atau pernah kontribusi yang pernah dicapai. Nah, dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti proofread essay, kemudian try out TBS, dan juga mock up interview. Itu. Dan ini udah banyak banget disediakan di berbagai media sosial gitu ya. Ada banyak komunitas Mata Garuda, kemudian ada komunitas penerima beasiswa LPDP atau kelurahan LPDP, dan juga komunitas-komunitas lain gitu ya di bidang pendidikan yang menyediakan ini ya, proofread essay, try out TBS, dan mock up interview secara gratis. Nah, itu tidak ada alasan ya buat teman-teman untuk mencari informasi tersebut. Dan yang terakhir, percaya ya dengan kekuatan doa dan juga restu orang tua gitu. Kadang ini juga penting gitu. Kita sering kali dengan doa itu kadang kita dipertemukan dengan orang-orang baik, termasuk interviewer gitu ya. Beda banget ketika saya di tahun 2021 saya waktu itu ketemu sama interviewer yang mungkin agak kurang bersahabat ya, tapi pas 2002 juga doa dengan interviewer yang baik hati gitu ya, bahkan sering kali memuji gitu ya, nah, asal nggak terbang aja nanti karena dipuji. Oke. Nah, alhamdulillah itu yang bisa, salah satu yang bisa memperlancar saya bisa lolos beasiswa gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Mungkin closing statement saya sedikit ya, dalam perjalanan meraih beasiswa tentu saingan terberat kita bukan bersaing dengan orang lain, melainkan bersaing dengan diri kita sendiri ya, karena musuh terbesar kita ternyata di diri kita sendiri. Melawan kemalasan ya, mempertanyakan kembali tekad dan niat kita untuk melamar beasiswa dan juga lanjut studi itu untuk apa sih. Nah, itu saingan terberat kita ya, diri kita sendiri. Oke. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Untuk pertanyaan lebih lanjut dan lain sebagainya mungkin bisa di DM ya atau melalui beberapa media sosial yang saya sajikan di sini. Oke.
Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Nisrina yang sudah mempresentasikan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke agenda. Ini masih dibuka. Mohon maaf sebelumnya, Kak Nisrina, apakah masih diizinkan untuk sesi tanya jawab? Ya, silakan Kak. Iya. Dan jika ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Nisrina, dipersilakan. Mungkin melalui kolom komentar ya. Ya, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, dari Excel Hendrata, silakan. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Kak, saya mau bertanya. Berarti kalau LPDP ini kan memang beasiswanya terpisah ya, S2 sama S3 gitu. Tapi kan saya udah pernah apply sih, cuman kemarin gagal di PBS-nya kan. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan, esai saya ini kan, saya tulisnya esai itu seperti rencana studi ingin fast track S2, S3. Nah, itu nanti gimana di wawancara? Apakah nanti ada masalah atau enggak? Karena kan saya sebenarnya pengen ngambilnya fast track S2, S3, cuman kan kemarin di beasiswa seperti PMDSU itu IPK saya nggak eligible, jadi saya apply-nya LPDP S2 reguler gitu. Nah, tapi kalau memang di essay saya ini saya sebutkan rencana studi saya lebih mengarah ke fast track S2, S3, apakah nanti akan ada masalah ketika nanti saat interview, apakah nanti ditanya-tanya yang macam-macam atau gimana? Terima kasih. Oke, baik. Langsung dijawab ini Kak Wilinda. Ya, silakan, boleh Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Edsel. Jadi terkait dengan fast track gitu ya, S2 atau S3. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, mungkin Kak Edsel kemarin di tahap administrasinya lolos ya Kak? Lolos, meskipun Kak. Daftar fast track lolos. gitu ya, S2, Iya, S3. lolos, cuma ya tapi gagal di PBS kemarin itu. Oh, lolos. Oh ya, berarti. Kalau boleh tahu, pada saat administrasi mendaftarnya program S2-nya aja atau S3-nya juga dimasukkan ke sana? Program S2-nya saja sih kemarin itu kebetulan. Oke. Ya, jadi memang untuk LPDP sendiri, memang untuk saat ini belum ada yang menyediakan program fast track ya. Fast track di S2 maupun ke S3. Seperti itu. Takutnya nanti kendalanya adalah karena Kak Edsel mendaftar di program S2, ya nanti yang dibiaya itu hanya program S2-nya saja. Nanti ketika mau lanjut di S3, Kak Edsel harus mendaftar lagi untuk beasiswa LPDP, untuk ikut seleksi lagi dari awal. Seperti itu. Dan takutnya juga ketika diwawancara malah ditanyakan gitu ya, nanti gimana untuk S3-nya, apakah menggunakan biaya sendiri atau nanti harus daftar LPDP gitu kan, karena memperhitungkan waktu juga gitu ya Kak, karena kalau fast track kan nggak bisa jeda dulu gitu ya, misalnya nganggur dulu sampai daftar beasiswa, sampai dapat beasiswa lagi baru bisa lanjut S3 gitu ya Kak. Biasanya kalau fast track itu langsung gitu, begitu lulus S2 langsung lanjut S3, mungkin seperti itu. Ya, berarti kalau nanti di rencana studi saya nanti saya tulis setelah lulus S2 saya akan lanjut S3, nanti pasti itu akan dipertanyakan ya Kak? Iya betul Kak,
sebenarnya tidak ada masalah kalau misalkan mau lanjut S3 gitu ya, setelah lulus S2 mau lanjut S3 asalkan memang punya alasan yang kuat, cuman masalahnya adalah di pembiayaannya itu, di pendanaannya nanti. Itu akan jadi masalahnya, Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, baik. Mungkin selanjutnya satu lagi mungkin ya dari teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan bisa melalui kolom komentar ataupun lewat raise hand. Ya, untuk PPT-nya nanti akan dikirimkan melalui grup peserta ya, Kak Zakir. Ya, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Cukup. Cukup. Berarti nggak mau nanya lagi. Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin ini kayaknya sudah informasinya sudah tersampaikan ya dari sudah dipahami ya dari teman-teman semua. Kak Nisrina ada kalimat ataupun informasi terakhir yang perlu untuk disampaikan? Oke, informasi terakhir ya apa ya? Mungkin ya untuk teman-teman semuanya, sebelumnya terima kasih ya sudah mau menyimak gitu ya beberapa informasi yang saya sampaikan. Pada intinya adalah jangan lupa untuk detail mungkin, dan tentunya satu hal yang terpenting supaya semangat kita tetap terjaga adalah tetap terkoneksi dengan para mentor gitu ya, baik dengan awardi ataupun alumni LPDP dan juga teman-teman seperjuangan gitu ya. Nah, tentu teman-teman harus sering-sering berkoneksi dengan mereka gitu ya, meskipun kita baru sesama pelamar gitu ya, terkadang kita bisa belajar dari orang tersebut gitu ya. Bahkan pelamar tersebut bisa saja sudah tidak hanya sekali, bahkan 2-3 kali gitu ya, dan kita bisa minta sharing gitu ya sama mereka, apa sih yang menjadi faktor kegagalan mereka gitu. Jadi kita bisa banyak belajar dari mereka juga. Tuh, mungkin itu saja, tetap semangat, semoga teman-teman di sini bisa, menyusul gitu ya, bisa menjadi penerima beasiswa LPDP berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Nisrina yang sudah dengan sangat luar biasa menyampaikan ataupun sharing terkait dengan beasiswa LPDP jalur reguler. Semoga ada insight yang bisa teman-teman dapat untuk sesi sharing kita hari ini. Baik, kita masuk ke agenda selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat pemateri yang akan diserahkan oleh tim dari Studyfarts. Sekarang kita Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Nisrina Zahira Putri Irawan MPD dalam hal ini sebagai pemateri dalam acara webinar Scholarship Series 3 dengan tema Beasiswa LPDP, Peluang dan Tantangan Tembus LPDP Jalur Reguler yang diselenggarakan oleh Studyfarts Center tanggal 21 Mei 2025. Pertanda Direktur Studyfarts Maharani SEMA. Terima kasih Kak Nisrina Zahira. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita ke sesi dokumentasi ya. Bisa dibantu oleh teman-teman dari tim Studyfarts, mungkin dari rekan-rekan sekalian yang ingin mengaktifkan kamera, dipersilahkan kembali untuk bisa mengaktifkan. Kita akan ambil sesi dokumentasi ya. Ya, silakan. Ini sudah ada beberapa yang mengaktifkan. Ya, sudah ya. Oke. Ya, saya pandu dari sini ya. Saya hitung dari sini.
Oke, 1, 2, 3. Oh, maaf, baru ada yang mengaktifkan kameranya kembali. Ini mungkin bisa di-capture lagi ya, teman-teman Sadikat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terakhir mungkin ada penyampaian dari tim Study First. Oke, Mungkin bisa di-share layarnya. langsung ke sini juga. Saya izin. Langsung juga. Ya, jadi untuk kelas Scholarship Series 3 telah selesai dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali di sharing tanggal 1 Juni itu 19.30 WITA, jadi stay tune ya teman-teman. Dan untuk absennya jangan lupa untuk diisi, mohon bantuannya kepada tim operator untuk bisa mengirimkan absennya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, teman-teman bisa diisi dulu ya absen untuk kehadirannya hari ini. Dan karena kegiatan yang kita laksanakan ini gratis, kami dari tim Study First membuka peluang untuk teman-teman berdonasi. Dalam hal ini donasi yang akan teman-teman berikan itu akan kita berikan ke Palestina melalui KNRP. Ya, mungkin dari teman-teman sekalian yang ingin berdonasi, berikut adalah nomor rekening dari kami. Oke, lanjut. Langsung kosong. Ya, mungkin itu saja ya untuk agenda kita hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah antusias ya dari series pertama sampai series ketiga, dan besok adalah series terakhir. Jadi semoga motivasi dan semangatnya tetap terjaga dan sampai bertemu kembali di sesi sharing besok malam jam 19.30 WITA. Saya Wilinda Adatau pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih kasih, Mbak Nisrina dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Saya izin keluar. Ya, terima kasih Mbak semuanya. Terima kasih. Takkan halangi segalanya.